menceritakan seorang remaja yang bernama Top Itipat adalah remaja asal Thailand yang kecanduan game, sehingga saking kecanduannya dia sering main game di komputer sekolahnya. Hingga suatu hari ada seorang pemain yang ingin membeli item langka yang dimiliki Top. Dia menawarkan dengan harga $500 Singapura. Karena Top tidak memiliki nomor rekening, akhirnya dia meminjam nomor rekening pamannya. Dan ketika dicek ternyata benar, ada uang masuk ke nomor rekening pamannya. Akhirnya, kehidupan Top sebagai anak SMA berubah total. Top menjadi sombong dan sangat konsumtif dan terkesan membuang-buang uang. Hingga pernah saat dia berangkat ke sekolah, dia memakai mobil dan tidak bisa masuk ke sekolah. Akhirnya dia malah menyogok satpam. Karena perubahan Top yang cukup drastis, Top jadi terkenal di lingkungan sekolahnya. Pernah tuh pada saat Top pulang sekolah larut malam, orang tuanya menegur Top karena curiga dengan perubahan anaknya yang sangat drastis. Walau Top menjelaskan bahwa dia mendapatkan uang dari game, tapi ibunya mau Top sekolah seperti biasa dan bekerja normal seperti saudara-saudara yang lainnya. Kepribadian Top yang kurang lebih seperti ini itu bertahan hingga lulus SMA, yang hasilnya Top gagal masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, namanya juga anak remaja, Top belum bisa memanage keuangannya, yang hasilnya uangnya selalu habis karena dia pakai poya-poya yang gak jelas. Bahkan Top pernah dengan sombongnya mengatakan bahwa dia tidak perlu uang ayahnya untuk biaya kuliah. Hingga ketika Top ingin bermain game di kamarnya, ternyata akun gamenya telah dihapus karena melanggar ketentuan. Dan pada saat itu juga, satu-satunya pemasukan Top hilang. Dan Top sadar uangnya ternyata tidak cukup untuk biaya masuk kuliah. Top mencoba mencari ide untuk mendapatkan uang, dan akhirnya Top mendapatkan ide, yaitu membeli 50 DVD dan menjualnya kembali. Akan tetapi nasib sial masih menimpanya. DVD yang Top beli ternyata kualitasnya sangat jelek. Top marah-marah dan komplain, tapi sayangnya itu tidak berguna karena ternyata DVD itu memang tidak ada garansi. Singkat waktu ketika Top berpulang dan bertemu dengan ayahnya berpesan supaya dia kembali kuliah dan ayahnya yang akan membiayai kuliahnya tersebut. Ayahnya juga berpesan, berbisnis itu gak mudah, jangankan anak kecil, orang dewasa saja banyak yang tidak bisa bertahan. Tetapi Top tetap menolak, dia tetap ingin kuliah dengan uangnya sendiri. Singkat cerita, Top masuk di kuliah perguruan tinggi swasta, dan karena memang dia tidak terlalu niat untuk kuliah, yang akhirnya dia keluar kelas dan malah menitipkan tape recorder ke temannya. Pada saat Top di perjalanan, dia sempat tuh mampir ke sebuah pameran untuk hanya melihat-melihat saja. Dan tak disengaja, di sana Top malah tertarik pada suatu mesin, yaitu mesin penggorengan kacang. Dan seperti biasa, Top mengambil keputusan yang sangat impulsif, sangat tergesa-gesa. Dan dia langsung menyewa mesin itu dengan tujuan dia ingin berjualan kacang. Dan sudah pasti ayahnya tahu dan memarahi Top karena uang sewanya memang tidaklah sedikit. Tapi ya mau gimana lagi, alat udah disewa. Akhirnya Top mulai riset-riset ke pedagang jalanan, mencari tahu dan tanya-tanya supaya mendapatkan resep kacang goreng Thailand yang enak. Dan akhirnya kepercayaan diri Top bertambah dan memutuskan untuk menyewa sebuah space di salah satu pusat perbelanjaan atau mall. Dengan modal nekat dan optimisme serta dibantu oleh pamannya, Top mulai berjualan. Dari hari pertamanya dia jualan, ternyata tidak terlalu banyak terjualnya. Saat Top ada di pasar, Top dengan gesitnya langsung mencatat hal-hal yang dilakukan pedagang untuk menarik pembeli atau promosi. Hingga beberapa saat tiba, Top ditelepon oleh pamannya yang ternyata jualannya di hari itu tidak terjual satupun. Akhirnya Top putar otak dan mengajukan pemindahan lokasi ke depan pintu mall, dan ternyata itu disetujui oleh pihak mall. Hingga ada waktu di saat Top sedang kuliah, Top ditelepon terus oleh pamannya. Tapi dosennya tidak mengizinkan untuk mengangkat telepon. Tapi Top yang memang dasarnya keras kepala, dia tidak peduli dan langsung mengangkat teleponnya dan pergi ke tempat jualannya. Dan kabar baiknya adalah dagangan Top ternyata kedatangan banyak pembeli. Lagi dan lagi, rasa percaya diri Top yang sangat tinggi memutuskan untuk menyewa satu mesin lagi dengan anggapan membuka cabang. Singkat waktu, teman kuliah dan pacarnya mulai mengkhawatirkan Top karena kuliahnya makin gak jelas dan bahkan sempat terancam DO. Top juga sempat diajak pindah ke Cina oleh orang tuanya, tapi Top menolak dan memilih tetap tinggal di Thailand. Lagi dan lagi,
serasa Sia belum cukup untuk menimpa Top, yang ternyata karena mesin kacangnya yang mengeluarkan asap dan mengganggu dan juga membuat langit-langit hitam, akhirnya Top diputuskan kontrak sepihak oleh pihak mall. Dan sudah pasti pada saat itu pula Top tidak berjualan kacang lagi, dan ditambah dia resmi di DO oleh pihak kampusnya. Sudah ditinggal orang tua, kuliah di DO, bisnis kacau, lengkaplah sudah rintangan Top. Dan yang paling parahnya lagi adalah rumahnya akan disita bank karena hutang ayahnya yang belum lunas. Singkat waktu, pada saat Top di mobil dan memakan camilan rumput laut pemberian Lin pacarnya, Top mendapat ide untuk menjual camilan rumput laut buatannya sendiri. Top dan pamannya mulai tuh menggoreng-goreng rumput laut terus mencoba. Tapi hasilnya ternyata tidak enak, selalu pahit. Ya karena kurangnya modal, akhirnya Top menjual komputer untuk menambah modal supaya membeli rumput laut mentah. Karena ajakan Lin pacarnya, akhirnya Top memberanikan diri untuk daftar kuliah lagi. Hingga saat Top selesai daftar kuliah, Top pulang dan membawa rumput laut mentah untuk digoreng. Top kaget karena melihat pamannya sudah terjatuh dan pingsan dengan darah di kepalanya. Top membawanya ke rumah sakit dan selagi pamannya dirawat, Top terus mencoba menggoreng rumput laut. Tapi lagi dan lagi gagal, hingga stok rumput laut sampai habis. Hingga akhirnya Top tidak sengaja menemukan rumput laut sisa yang kehujanan semalam. Top menggoreng itu dan ternyata rasanya enak. Ternyata air membuat rumput laut itu menjadi lebih gurih. Dan ternyata benar, saat pamannya pun disuruh mencoba, dia mengakui bahwa rumput laut ini rasanya enak sekali. Saat pamannya sudah sembuh, Top dan pamannya mulai berjualan di mall dan ternyata laku laris. Dengan rasa senang, Top merasa keberhasilan seakan sudah dekat. Akhirnya Top menelpon ayahnya dan menanyakan berapa hutang ayahnya ke bank. Dan ternyata ayahnya memiliki hutang 12 M. Dan saat itu juga Top lemas mendengar itu. Dia merasa bisnisnya yang kecil dan belum menjadi apa-apa itu sangat jauh dan mustahil bisa membantu membayar hutang ayahnya. Sekarang Top sadar bahwa belajar bisnis itu penting. Hingga Top mulai mendengarkan rekaman-rekaman materi saat dia kuliah. Karena memang Top punya kebiasaan merekam saat perkuliahan. Hingga saat itu juga Top punya ide untuk memasarkan produknya di 7-Eleven. Top langsung menelpon dan mendapatkan janji ketemu dengan manajernya. Dan sudah pasti produk Top ditolak karena harganya terlalu mahal, ukurannya yang terlalu besar, dan packagingnya yang terlihat tidak menarik. Dan akhirnya Lin pacarnya pun tahu tentang semua masalah Top. Tapi Top tidak banyak bicara karena dia tidak mau mengecewakan Lin dengan kuliahnya yang gagal dan bisnisnya yang belum apa-apa. Hingga singkat waktu, akhirnya Top melakukan repackaging produknya supaya terlihat menarik. Top langsung ke 7-Eleven lagi dan ingin menawarkan produknya lagi. Tapi karena saat itu hari sibuk, Top tidak bisa bertemu dengan manajer. Ditambah Top sudah menunggu lama dan sudah bosan. Top akhirnya agak sedikit kecewa dan pergi dari situ. Karena rasa kesal dan kecewa, akhirnya Top memberikan satu kardus camilan itu pada karyawan di sana. Dan ternyata camilan itu dibawa oleh pegawai lainnya karena rasanya enak. Mereka pun suka. Di sisi lain, Top juga sempat menelpon ibunya dan curhat tentang kegagalannya. Tetapi ibunya tetap menyemangati Top. Tanpa disengaja, ternyata manajer 7-Eleven itu mendapatkan satu bungkus camilan Top dan menyukainya juga. Top langsung dipanggil dan rapat dengan petinggi 7-Eleven. Top langsung ditantang untuk memproduksi 70.000 kemasan untuk dikirim ke 6.000 cabang 7-Eleven di seluruh dunia. Tidak sampai di situ, pihak 7-Eleven juga akan melakukan survei pada tempat produksi Top, apakah sesuai standar atau tidak. Kesempatan ini membangun semangat baru untuk Top, tapi mendatangkan masalah baru juga, yaitu bagaimana caranya Top memproduksi 70.000 kemasan dengan keadaan dapur yang kecil dan berantakan seperti ini. Ditambah dia hanya memiliki pamannya yang sudah tua yang bisa membantunya. Tapi mau gimana lagi, Top tetap harus menyelesaikan ini. Top akhirnya membuka pabrik rumput laut kecil di gudang ayahnya yang masih berstatus penyitaan oleh bank. Dengan sisa uang, Top mulai merenovasi ruangan itu supaya layak disebut pabrik pada saat pihak 7-Eleven datang. Ternyata pada saat disurvei, pabrik Top masih jauh dari kata standar. Top juga sempat mau menyogok pihak 7-Eleven untuk meloloskan penilaian pabriknya. Tapi untungnya, Top masih ingat pengalaman yang tidak enak saat dia menyogok penjaga di mall dulu, tempat dia jualan kacang. Akhirnya Top perlahan mulai memperbaiki pabriknya
untuk mendapatkan penilaian yang sesuai standar. Dan proses memang tidak mengkhianati hasil. Akhirnya, kerja sama Top disetujui oleh pihak 7-Eleven. Top sangat berterima kasih kepada pamannya karena hanya dialah satu-satunya yang membantu semua ini. Top juga berjanji akan kuliah untuk memperbaiki pendidikannya. Singkat waktu, Top mengirimkan produknya untuk didistribusikan. Namun, karena keterlambatan, Top sempat dimarahi dan terancam gagal pengiriman. Tetapi, Top masih diberikan dispensasi. Dan akhirnya, Top menelepon orang tuanya dan berkata, "Sekarang, ayah ibu sudah bisa pulang ke Thailand." Wow, kisah yang sangat emosional sekali. Hampir semua permasalahan dialami oleh Top. Dan fakta lainnya adalah, kini produknya sudah dipasarkan ke puluhan negara, termasuk Indonesia. Dan salah satu produknya adalah, mungkin di antara kalian tak ada yang tahu dan familiar dengan namanya, yaitu Tokenoi. Oke, mari kita bahas sisi pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari perjalanan seorang Top. Yang pertama, pentingnya memanage keuangan. Dari Top kita belajar bahwa skill mengatur uang itu penting. Karena salah satu pembeda orang sukses dan tidak adalah dari bagaimana dia mengatur uang dan memperlakukan uang. Percuma banyak uang, jika dikelola dengan salah, ya pasti habis-habis juga. Makanya, cobalah hindari pembelian hal-hal yang bersifat konsumtif. Pentingkan fungsi, bukan gengsi. Hilangkan impulsive buying atau berbelanja tanpa rencana. Poin kedua, jujur itu penting. Kepercayaan adalah modal utama untuk sukses. Jangan sesekali menggunakan cara kotor untuk memudahkan segala urusan. Kerja keraslah semampumu. Lagian jika gagal pun tak masalah. Itu lebih baik daripada kamu harus tidak jujur. Seperti Top contohnya. Dia mencoba menyuap security di mall, tapi dia mendengarkan nasihat dari security itu bahwa ya itu tidak baik. Akhirnya, pada akhir cerita, Top tidak tergoda untuk menyuap dengan tujuan memperlancar penilaian pabriknya. Yang ketiga, action secepatnya, tapi jangan terburu-buru juga. Beberapa kali Top selalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ingat, jangan tergesa-gesa. Melihat peluang dan kesempatan bukan berarti detik itu juga kamu harus langsung eksekusi. Tidak. Kalau langsung main eksekusi saja, ya contohnya kayak Top. Dia beli DVD, pada akhirnya rugi. Dia sewa alat penggorengan kacang, ya akhirnya rugi juga. Di sini kita harus bisa memikirkan, merencanakan, barulah sesudah itu secepatnya untuk action. Bukan baru lihat sekali dua kali langsung action tanpa ada planning. Yang keempat, terjun ke lapangan langsung. Coba lihat Top. Dia tidak malu dan tidak ragu untuk bertanya kepada penjual pinggiran. Tidak ragu juga pergi ke pasar dan mengamati sekitar hingga menulis hal-hal penting dan mencari pembelajaran dari sana. Tidak hanya itu, dalam cara Top memasarkan produknya, dia juga terbilang nekat dan terjun langsung ke lapangan dengan cara mendatangi 7-Eleven untuk menawarkan produknya. Poin kelima, pentingnya pendidikan. Mungkin akan ada orang yang menganggap, kuliah nggak penting. Top contohnya, dia gak masalah di DO, yang penting jualan dan dapat uang. Jika itu pandanganmu terhadap dunia pendidikan, ya tak masalah, silakan saja. Tetapi Top tidak demikian. Walau di awal-awal dia malas kuliah, tapi ketika bisnisnya sudah jalan, dia tetap kuliah kok. Yang keenam, fokus ke satu tujuan. Kita bisa belajar dari Top. Lihatlah pada saat dia harus kuliah, tapi di sisi lain dia harus memikirkan bisnisnya juga, memikirkan biaya hidup juga. Tentu pasti salah satunya akan menjadi korban. Dan di kasus Top, kuliahnya lah menjadi korban. Ini memberikan gambaran pada kita, jika kita kuliah sambil kerja, apalagi kerjanya yang memakan banyak tenaga dan fisik, pikiran dan otak pasti akan cepat lelah juga. Yang ketujuh, selesaikan apa yang kamu mulai. Top sebenarnya punya cukup alasan untuk menyerah dan itu sah-sah saja. Bayangkan saja, lagian Top menyerah bukan di awal-awal, tetap ada usaha dan kerja keras. Tapi Top punya prinsip, yaitu apa yang sudah dimulai, ya harus diselesaikan. Ya mungkin memang akan berat dan sulit, tapi itulah konsekuensi di saat kita memilih suatu keputusan. Kita ingin kuliah, kita ingin bekerja, kita ingin berbisnis. Semoga kita bisa mendapatkan energi positif setelah memahami kisah dan makna dari perjalanan Top.
Terkadang kita harus ceroboh untuk mendapatkan pengalaman dan pembelajaran. Jadi bodoh, salah pilih, dan gagal bukanlah hal yang buruk-buruk amat. Justru itulah tanda bukti kita pernah berusaha. เราจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วแล้วผมจะเลิกจริงๆแล้วลุงผมจะไม่ดันทุลังอีกแล้วผมสัญญาลุงทอดเสียไปเป็นแสนลุงไม่อยากทำอีกแล้วผมเชื่อว่ายังไงลุงก็เอามาคืนให้ผมได้